Bayangin, kamu lagi butuh uang untuk buka usaha, kamu datang ke bank berharap dapat pinjaman. Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran? Gimana bisa bank percaya dan berani ngasih uang ke orang yang bahkan belum tentu bisa balikin? Nah, dari sinilah semuanya dimulai. Dari manajemen kredit. Kredit itu bukan sekadar pinjam uang, tapi bentuk kepercayaan dari bank ke nasabah yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, lengkap dengan bunga. Di dalamnya ada beberapa unsur penting, ada kepercayaan, waktu, dan tentu saja perjanjian. Karena untuk bank, kredit itu dua sisi. Yang pertama sumber keuntungan terbesar, dan yang terakhir itu sumber risiko paling besar. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita tadi. Misalnya, ada nasabah bernama Ruby. Dia mau ngajuin kredit buat buka usaha kuliner. Pastinya bank gak langsung kasih uang, tapi ada proses yang harus dilalui. Nah, prosesnya itu mau tahu? Ayo. Jadi prosesnya itu dimulai dari pengajuan, lalu bank akan cek kelengkapan data, mulai dari identitas, kondisi keuangan, sampai dengan tujuan penggunaan dana. Nah, kalau sudah lengkap, barulah masuk ke tahap paling penting, yaitu analisis kredit. Nah, pada analisis kredit, bank menggunakan prinsip 5C. Yang pertama itu ada karakter, melihat karakter nasabah apakah dia jujur dan dapat dipercaya. Terus yang kedua ada capacity, kapasitas kemampuan nasabah untuk membayar. Terus ada capital, seberapa kuat kondisi keuangannya. Terus yang keempat itu ada collateral, apakah ada jaminan atau tidak. Dan yang terakhir itu ada condition, nah melihat kondisi ekonomi dan usahanya. Gak cuma pakai prinsip 5C, bank juga pakai analisis 7P yang nilai dari aspek hukum, pasar, manajemen, operasional, sampai ke lingkungan. Bahkan sekarang ada bantuan ID score untuk melihat riwayat kredit nasabah yang bertujuan untuk memastikan kredit yang diberikan layak dan aman. Sekarang kita lanjut lagi ke cerita Ruby. Awalnya usaha Ruby berjalan lancar. Dia termasuk dalam kategori kredit lancar. Tapi setelah beberapa bulan penjualannya menurun, mulai telat bayar. Statusnya berubah jadi dalam perhatian khusus, lalu kurang lancar, sampai akhirnya kredit macet. Nah, ini yang jadi resiko terbesar bagi bank. Kalau masih ada harapan, bank akan melakukan penyelamatan kredit seperti rescheduling, penjadwalan ulang, reconditioning, perubahan syarat, dan restructuring atau pemantauan ulang kredit. Misalnya cicilan diperpanjang atau jangka waktu diperpanjang. Tapi kalau tetap gagal, bank terpaksa masuk dalam tahap penyelesaian, bisa lewat penjualan jaminan, lelang, atau bahkan jalur hukum. Intinya, bank harus cepat ambil keputusan supaya kerugian tidak semakin besar. Tapi sebenarnya bank itu nggak cuma soal kredit. Bank juga menyediakan layanan untuk kita sehari-hari. Misalnya transfer uang, clearing dan inkaso, safe deposit box, buat disimpan barang berharga, kartu ATM, debit sampai kartu kredit. Bahkan layanan internasional seperti letter of credit. Nah, dari semua layanan ini, bank dapat keuntungan yang disebut dengan fee based income. Sementara buat nasabah, jadi yang pertama itu transaksi jadi lebih cepat, yang kedua lebih aman, dan pastinya lebih praktis. Nah, jadi bank itu bukan cuma tempat pinjam uang, tapi pusat aktivitas keuangan kita sehari-hari. Tapi semua itu nggak akan berjalan tanpa adanya kepercayaan. Makanya bank punya yang namanya rahasia bank. Artinya semua data keuangan nasabah wajib dijaga dan tidak sembarang dibuka, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kasus hukum, permintaan dari nasabah itu sendiri, dan kepentingan pajak. Selain itu, bank juga harus selalu menjaga kesehatannya. Penilaian untuk menjaga kesehatan bank itu dikenal dengan istilah CAMELS, yaitu Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Risk. Jika salah satu dari unsur tersebut berpengaruh, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank bisa menurun. Jadi kesimpulannya, bank itu harus bisa mengelola kredit dengan hati-hati, menyediakan layanan terbaik, menjaga rahasia nasabah, dan tetap sehat secara finansial. Karena tanpa kepercayaan, bank tidak akan bisa bertahan.